Bertemu lagi pada video ke-5. Nah, pada kali ini kita akan bicara tentang menggali sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia sebagai lanjutan pertemuan yang sebelumnya. Pertama, kita akan melihat sumber historis Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia pada zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam. Tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Nah, kemudian sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Nah, kegiatan bergotong royong inilah dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Kemudian masuk kepada sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersamaan yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagai tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan sekali dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Nah, kemudian setelah bahasan yang terkait pertama itu adalah sumber historis Pancasila, sumber sosiologis Pancasila, dan sumber politis Pancasila, kita masuk kepada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalkan pada masa pemerintahan Soekarno, terutama pada 1960 sampai atas nama Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Kemudian pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataan P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Hal ini adalah kutipan dari Dirjen Dikti pada tahun 2016. Kemudian kita masuk kepada argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 Romawi, garis miring MPRS, garis miring 1960, tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Nah, ini adalah isi pasal dalam Undang-Undang Dasar sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian kita masuk kepada mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Grootschak dan Weltanschauung, atau Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Ya, pertama nilai-nilai agama, kedua budaya, dan ketiga adat istiadat.
Kemudian kita masuk kepada urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4 responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Sedangkan 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Nah, hal ini sesuai dengan kutipan saya dari buku Pendidikan Pancasila dari Dirjen Dikti pada tahun 2016. Nah, kemudian kita masuk. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pertama, pengidentifikasian Pancasila dengan ideologi lain. Kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Yang ketiga, melemahnya pemahaman pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya kita masuk kepada mencoba merangkum tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Pancasila merupakan produk otentik dari pendiri negara Indonesia atau the founding fathers kita. Kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Nah, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut ini. Pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Dan yang keempat, coba di dalam resume video ini dalam bentuk tulisan tangan di double folio 1 halaman itu, tolong saudara atau rekan-rekan mahasiswa kemukakan argumen tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Tentunya jawaban ini akan berbeda dengan mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Hal ini akan saya baca dan akan saya lihat dari kiriman tugas resume oleh saudara-saudara atau rekan-rekan mahasiswa. Nah, hal ini saya lakukan agar mengetahui sebagaimana pemahaman mahasiswa dari pemaparan yang saya sampaikan. Sehingga nanti saya mengharapkan ada feedback ataupun diskusi lanjutan di dalam kolom chat ini ataupun di dalam WAG atau WhatsApp grup kita ataupun pertemuan secara daring melalui Zoom ataupun alat-alat media komunikasi lainnya. Jadi saya harap rekan-rekan mahasiswa juga membaca buku-buku yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada pertemuan pertama sehingga menambah khazanah pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan Pancasila untuk rekan-rekan mahasiswa agar kita lebih paham bagaimana sebenarnya pendidikan Pancasila itu ternyata telah merajut bingkai-bingkai yang ada di Indonesia dalam kungkuman Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sekian video pada kali ini atau video ini. Semoga bertemu pada video berikutnya pada pertemuan ke-6. Jadi sekian, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, kemudian share kepada rekan-rekan yang lainnya agar semakin ramai kita berdiskusi. Sekian dan terima kasih. Banyakkan artikel ataupun yang saya sampaikan ini adalah kutipan langsung dari buku Pendidikan Pancasila Dirjen Dikti tahun 2016. Sekian, salam.